Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelum memulai presentasi hari ini, penjelasan hari ini, aku mau perkenalan dulu nih sebelumnya. Perkenalkan, nama aku Fatihah Nabila Pratikto dan teman-temanku ada Hafiz Andriansyah dan Muhammad Amaraza. Halo. Oke, boleh di next? Wah, kayaknya ada sedikit trouble ya. Sebentar ya. Udah bisa di next belum nih? Oke, Alhamdulillah sudah bisa di next. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penentuan harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Boleh langsung dilanjut aja. Oke, sebelum lanjut nih ke proses penghitungan, aku mau menjelaskan dulu nih definisi beberapa produk nih ya. Karena produk-produk ini, istilah-istilah produk ini bakal keluar terus nih di slide-slide selanjutnya. Oke, yang pertama ada produk bersama atau kata lainnya ada joint product. Produk bersama ini adalah beberapa macam produk yang dihasilkan bersamaan dari satu proses produksi utama dan menggunakan bahan yang sama. Serta semua produk ini sama pentingnya. Nah, definisi produk yang kedua itu ada produk sekutu atau co-product. Produk sekutu ini adalah beberapa macam produk yang dihasilkan bersamaan, tetapi bukan dari bahan baku yang sama atau proses yang sama. Lalu yang ketiga ada produk sampingan atau byproduct. Nah, produk sampingan ini adalah produk yang juga muncul dari proses produksi, tetapi bukan tujuan utama dari produksinya. Apabila dijual, produk sampingan ini laku, tetapi nilai jualnya yang pastinya lebih rendah dibandingkan dengan produk utama. Jadi, ketika kita memproduksi suatu barang, ketika perusahaan memproduksi suatu barang, itu ada yang namanya eh, barang utama dan barang sampingan. Produk utama dan produk sampingan. Nah, produk utama ini adalah produk bersama dan produk sekutu gitu. Jadi produk utama terbagi lagi menjadi produk bersama dan produk sekutu. Nah, produk sampingan yang itu ini. Jadi contoh kecilnya adalah misal kita berada di suatu perusahaan pemotongan sapi. Nah, di perusahaan ini ketika kita memotong sapi, kita produk utamanya kan daging ya. Main produknya itu daging. Nah, tapi kita ketika motong sapi itu nggak mungkin kita cuma dapat dagingnya doang. Kita pasti dapat eh, kulitnya, dapat hal-hal lainnya gitu. Nah, itulah yang namanya main produk dan produk sampingan gitu. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya ada beberapa definisi biaya. Yang pertama, biaya bergabung atau common cost. Nah, biaya bergabung ini adalah biaya umum yang dipakai untuk mendukung lebih dari satu produk, tetapi tidak bisa ditelusuri langsung ke produk manapun. Lalu yang kedua, ada biaya bersama atau joint cost. Biaya bersama ini adalah biaya untuk memproses bahan baku menjadi beberapa produk utama sekaligus sebelum produknya bisa dipisahkan. Lalu yang terakhir ada biaya produk bersama atau joint product cost. Nah, biaya produk bersama ini adalah bagian dari biaya bersama yang sudah dibagi-bagi atau dialokasikan ke masing-masing produk utama. Jadi, secara supaya kita gampang mengingatnya itu biaya bersama ini ketika sudah dialokasikan ke masing-masing produk itu namanya berubah jadi biaya produk bersama seperti itu. Boleh dilanjut lagi? Nah, lanjut nih, ada karakteristik produk bersama dan sekutu. Yang pertama, tujuan.
Produk bersama dan sekutu ini tentunya menjadi tujuan utama dari proses produksi. Lalu yang kedua, produk bersama dan produk sekutu ini nilai jualnya cukup tinggi dan diproduksi dari satu proses yang sama. Lalu yang ketiga, produk bersama dan produk sekutu tidak bisa dipisahkan proses produksinya, hanya untuk menghasilkan satu jenis saja. Seperti tadi ya, contohnya di perusahaan pemotongan daging itu. Karena kita tidak bisa nih memisahkan kalau kita cuma mau dagingnya doang nih. Karena ketika kita motong hewan, contohnya misalnya motong sapi, kita pasti akan dapat dagingnya, dapat kulitnya, dapat yang kepalanya mungkin gitu. Lanjut boleh. Oke, produk sampingan juga digolongkan sesuai dengan bisa atau tidaknya produk tersebut dijual pada saat terpisah dari produk utama. Nah, dibagi dua nih produk sampingan. Ada yang pertama, produk sampingan yang dapat dijual setelah terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. Jadi, setelah dia terpisah dari produk utamanya, dia bisa langsung dijual tanpa pengolahan yang lebih lanjut lagi. Lalu yang kedua, ada produk sampingan yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama. Jadi, setelah terpisah, dia membutuhkan pengolahan lagi, butuh biaya lagi untuk bisa dijual. Boleh dilanjut? Nah, tentunya biaya bersama tadi yang di awal punya metode-metode alokasi untuk disebarkan kepada produk-produknya. Nah, metode alokasi ini ada 4 jumlahnya. Nah, yang pertama ada nilai metode nilai jual relatif. Nah, nilai jual relatif ini biaya bersamanya dialokasikan sebanding dengan perkalian antara harga jual dengan unit yang berbeda. Biasanya digunakan pada produk yang besarnya sama tapi harga jualnya berbeda. Lalu ada metode yang kedua, itu ada metode satuan fisik. Harga produknya ditentukan berdasarkan manfaat tiap produk akhir. Biasanya biaya bersama dibagikan ke produk berdasarkan kuantitas fisik, baik itu berat, volume, atau ukuran lainnya. Agar adil, semua produk harus bisa diukur dalam satuan yang sama. Kalau satuannya berbeda, harus dibuat koefisien ekuivalen untuk menyamakan ukurannya. Boleh dilanjut lagi? Nah, selanjutnya ada metode rata-rata biaya persatuan atau per unit ya, ini persatuan atau per unit. Metode ini hanya bisa digunakan kalau semua produk bersamanya itu diukur dalam satuan yang sama. Biasanya digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan produknya itu sejenis tapi beda mutu dari satu proses. Biaya dibagi berdasarkan jumlah atau kuantitas produk yang dihasilkan. Alasannya karena semua produk dibuat dari proses yang sama, maka biaya persatuannya pun dianggap sama. Lalu yang terakhir ada metode rata-rata tertimbang. Kalau di metode ini jumlah produknya itu dikali dengan angka penimbangnya, baru kemudian biayanya dibagi berdasarkan hasil tersebut. Angka penimbang ini ditentukan dari jumlah bahan yang dipakai, tingkat kesulitan, waktu produksi, dan jenis tenaga kerja yang digunakan. Kalau harga jual produk yang dijadikan penimbang ini, maka disebut sama seperti metode nilai jual relatif. Boleh dilanjut lagi? Nah, kita masuk nih ke contoh pengalokasian metode nilai jual relatif. Oke, dibacain dulu ya soalnya. Misalkan biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT El Sari selama satu periode akuntansi berjumlah 750.000 dan harga jual persatuan produknya dihasilkan perusahaan dalam gambar di bawah ini. Nah, jadi perusahaan PT El Sari ini punya 4 produk bersama, produk A, B, C, D. Masing-masing produk ini, produk A punya
Jumlah produk yang dihasilkannya itu ada 15.000 kilo, produk B ada 20.000 kilo, produk C 25.000 kilo, produk D 10.000 kilo yang hasilnya ketika dijumlah produk A, B, C, D ini totalnya 70.000 kilo. Nah, diketahui juga harga jual per kilonya ini untuk produk A Rp10, produk B 17,5 rupiah, 17,5, produk C Rp12, dan produk D Rp20. Nah, selanjutnya untuk mengetahui nilai jual itu kita mengalihkan jumlah produk yang dihasilkan dengan harga jual per kilo. Nah, untuk produk A nih ya, satu-satu kita kalikan 15.000 dikali dengan Rp10. Itu hasilnya ada 150.000 rupiah. Produk B, jumlah produk dihasilkannya ada 20.000 dan harga jual per kilonya itu ada 17,5 rupiah. Ketika dikalikan hasilnya 350.000 rupiah. Produk C, jumlah produk yang dihasilkannya ada 25.000, lalu harga jual per kilonya itu 12 rupiah, lalu dikali hasilnya jadi 300.000 rupiah. Dan produk yang terakhir, produk D, jumlah produk yang dihasilkannya ada 10.000 kilo dan dikali dengan harga jual sebesar 20 rupiah, lalu hasilnya jadi 200.000 rupiah. Nah, nilai jual produk A, B, C, D ini dijumlah yaitu sebesar 1 juta rupiah. Nah, lanjut ke nilai jual relatif. Nah, ketika kita mau mencari nilai jual relatif ini, kita mencari persentase dari nilai jual ini. Caranya kayak gimana? Jadi, 150.000 dibagi totalnya 1 juta dikali 100%. Nah, hasilnya jadi 15% nih untuk produk A. Dilanjutkan dengan produk B sama caranya seperti itu, 350.000 per 1 juta dikali 100%. Jadi 35%. Produk C, 300.000 dibagi 1 juta dikali 100%. 300% jadi totalnya ada 30%. Lalu yang produk D, 200.000 per 1 juta dikali 100%. Jadi totalnya ada 20%. Ketika di total ini, totalnya jadi 100% ya. Nah, lanjut ke alokasi biaya bersama. Nah, di alokasi biaya bersama ini, kita kalikan hasil persentase itu, hasil persentase yang tadi dengan jumlah biaya bersama yang sudah kita ketahui di awal, yaitu 750.000. Nah, kita jumlahkan nih untuk produk A. Untuk produk A kita jumlahkan 15% dikali 750.000, hasilnya jadi 112.500. Lanjut ke produk B, ada 35% dikali 750.000, hasilnya jadi 262.500. Produk C, 30% dikali 750.000, jadi hasilnya 225.000. Dan produk D, 20% dikali 750.000, jadi hasilnya 150.000. Nah, alokasi biaya bersama ini ketika dijumlah harus 750.000 ya. Jadi hasilnya balance dengan pernyataan yang di awal. Lalu untuk harga pokok produk bersama per kilo, tinggal dibagi aja deh si alokasi biaya bersama ini dengan jumlah produk yang dihasilkan di pertama itu. Jadi untuk produk yang pertama 112.500 dibagi 15.000 itu hasilnya jadi 7,5 rupiah. Produk B 600 sorry 262.500 dibagi 20.000 jadi hasilnya 13,13 rupiah. Lalu untuk produk C 225.000 rupiah dibagi dengan 25.000 jadi hasilnya ada 9 rupiah. Dan yang terakhir produk D 150.000 dibagi dengan 10.000 jadi hasilnya 15 rupiah. Seperti itu. Boleh dilanjut? Oke, lanjut nih ke metode
selanjutnya, yaitu metode satuan fisik. Nah, dibacakan dulu ya soalnya. Di metode satuan fisik ini, dimisalkan selama pengolahan 10.000 barrel minyak tanah, maaf, minyak mentah, disebutkan harga pokok bahan baku yang dipakai berjumlah 15 juta. Alokasinya seperti apa? Nah, alokasinya ini kan di sini sudah diketahui ya, 10.000 barrel 10.000 barrel minyak ini sudah dibagi-bagi nih bentuknya, ada gasoline, ada bensin, ada kerosin, minyak pelumas, bahan minyak bakar, gas dan produk lainnya. Nah, ini ada di keterangan sebelumnya itu ada sebesar 200 barrel ini adalah produk hilang di akhir. Nah, ini maaf banget belum dimasukin ke sini, tapi itu ada 200 produk, ada 200 barrel produk hilang. Nah, setelah ini si kuantitasnya dijumlah akhirnya ada 9.800 karena 200-nya tadi kan produk hilang. Nah, dibuatlah persentase. Sudah diketahui juga persentasenya untuk gasoline ada 26,52%, bensin 2,04%, kerosin 10,21%, minyak pelumas 3,06%, minyak bakar 51,03%, gas 3,06%, dan produk-produk lainnya 4,08%. Nah, untuk pengalokasiannya seperti apa? Langsung saja dikalikan. 26, contoh ya, gasoline 26,52% ini dikalikan dengan harga pokok bahan baku yang di awal 15 juta. Ketika dikalikan hasilnya jadinya 3.978.000 rupiah. Lanjut bensin juga sama seperti itu caranya, 2,04% dikali dengan 15 juta yaitu hasilnya 306.000. Kerosin 10,21% dikali 15 juta jadi 1.531.500 rupiah. Minyak pelumas 3,06% dikali 15 juta jadinya 459.000. Minyak bakar 51,03% dikali 15 juta jadinya 7.645.500 rupiah. Sorry, gas 3%, 3,06% dikali dengan 15 juta hasilnya 459.000, dan produk lainnya sebesar 4,08% dikali 15 juta yaitu menjadi 512.000 rupiah gitu. Jadi alokasi harga bahan bakunya ketika dijumlah harganya harus sama seperti yang di awal yaitu 15 juta. Boleh lanjut lagi? Ini pemisahan sama yang ini dulu guys. Yang mana nih? Ini dulu ya. Apakah dia berhasil mendapatkan ini guys? Oke, lanjut nih. Kita ke metode rata-rata biaya persatuan. Nah, dibacakan dulu ya soalnya. Nah, perusahaan penggergajian kayu menghasilkan berbagai macam mutu kayu. Pada kegiatan perusahaan selama satu periode akuntansi adalah sebagai berikut. Jumlah produksinya ini sebesar 7.762.000 meter kubik. Lalu biaya bersamanya ada 22.860.000 rupiah, dan rata-rata biaya per 1.000 meter kubik itu ada 30.000 rupiah. Nah, ini kenapa bisa dapat 30.000? Karena didapat dari angka biaya bersama ini sebesar 22.860 dibagi dengan 762 yang jumlah produksi di awal itu. Nah, ini kita ketahui mutu kayunya ini udah diketahui nih ada mutu kayu utama nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Nah, kuantitasnya juga udah diketahui di sini sebesar utama itu 76.200, nomor satunya 381.000, nomor dua 152.400, dan nomor tiga juga sama 152.400. Jadi totalnya ada 762.000 meter kubik. Nah, harga pokoknya juga diketahui di sini sebesar
Untuk yang utama 200 du, maaf 2.286.000. Nah, untuk rata-rata biayanya ini kan kita udah tahu nih di awal. Jadi, metode rata-rata biaya persatuan ini sama semua karena kita udah ngitung nih di awal 30.000 gitu. Boleh dilanjut? Oke, dilanjutkan oleh Amar. Sekarang kita masuk ke contoh kelima. Di soal kita bisa melihat biaya bersama yang dikeluarkan selama satu periode akuntansi berjumlah 64.500.000 rupiah dan jumlah produk yang dihasilkan ada pada gambar 11.7. Diketahui ada tiga produk A, B, dan C dan jumlah yang diproduksi produk A sebanyak 40.000, produk B 35.000 dan produk C 25.000 dengan angka penimbang produk A 3, produk B 2 dan produk C 1. Dan untuk menghitung unit tertimbangnya, yaitu jumlah yang diproduksi dikalikan dengan angka penimbangnya. Contoh, untuk produk A, unit tertimbangnya itu 40.000 dikalikan dengan angka penimbang yaitu 3 hasilnya 120.000. Produk B, unit tertimbangnya 35.000 dikali 2 hasilnya 70.000. Produk C, unit tertimbangnya 25.000 dikali 1 hasilnya 25.000. Sehingga dijumlahkan semua hasilnya 215.000 rupiah. Dan diketahui di sini alokasi biaya bersamanya produk A itu 36 juta ribu. Nah, di mana sih kita bisa dari mana asal angka 36 jutanya itu? Nah, kita harus mencari harga rata-rata persatuannya dulu, yaitu dengan cara si biaya bersama yang dikeluarkan selama satu periode akuntansi ini sebanyak 64.500 dikalikan dengan total jumlah unit tertimbang sebanyak 215.000 hasilnya 300 rupiah. Setelah ketemu harga rata-ratanya sebesar 300 rupiah, baru kita kalikan dengan unit tertimbang per produk. Produk A unit tertimbangnya 120.000 dikalikan dengan harga persatuannya tadi 300 rupiah, hasilnya 36 juta. Kemudian produk B 70.000 dikali 300 hasilnya 21 juta. Produk C 25.000 dikali 300 hasilnya 7.500 dan dijumlahkan semuanya sehingga hasilnya balance dengan biaya bersama yang dikeluarkan yaitu 64.500 rupiah. Oke, selanjutnya kita masuk ke biaya bersama dan keputusan manajemen. Sebelum kita masuk ke keputusan manajemen, kita akan membahas tentang alokasi biaya bersama dulu. Alokasi alokasi biaya bersama adalah proses membagi total biaya produksi yang digunakan untuk menghasilkan beberapa produk sekaligus ke masing-masing produk tersebut. Tujuan utama alokasi biaya itu ada tiga. Yang pertama, menghitung laba tiap produk. Dalam proses produksi bersama, satu jenis bahan baku seringkali menghasilkan lebih dari satu produk karena proses ini menggunakan satu sumber biaya. Maka biaya tersebut harus dibagi atau dialokasikan ke setiap produk yang dihasilkan. Alokasi ini berguna agar manajemen dapat mengetahui berapa kontribusi setiap produk terhadap total laba perusahaan. Yang kedua, membantu pelaporan keuangan. Hasil alokasi ini penting untuk menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan penghitungan harga pokok penjualan. Dan yang ketiga, bukan untuk pengambilan keputusan. Informasi dari alokasi biaya ini tidak cocok digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan seperti menghentikan produksi suatu produk atau memutuskan untuk mengolah produk lebih lanjut. Untuk keputusan seperti itu, manajemen harus menggunakan informasi yang relevan, yaitu perbandingan antara biaya tambahan dan pendapatan tambahan. Nah, ada pada contoh contoh keenam. Perusahaan A misalnya memproduksi dua jenis produk, A dan B dari suatu proses produksi. Biaya bersamanya sebesar 375.000 rupiah telah dialokasikan kepada produk A dan B dengan metode rata-rata biaya persatuan. Dapat kita lihat di gambar 11.8 yaitu produk A jumlah satuan produknya diasumsikan sebanyak 15.000 kilogram dan biaya rata-rata per kilonya 15.000. Alokasi biaya bersamanya
15.000 dikalikan 15 hasilnya 225.000 rupiah. Kemudian produk B jumlah satuan produknya 10.000 kilogram dikalikan dengan biaya rata-rata per kilonya 15 rupiah hasilnya 150.000 rupiah. Kemudian dijumlahkan semuanya sehingga jumlah satuan produknya totalnya 25.000 kilogram dan alokasi biaya bersamanya sebanyak 375.000 rupiah. Nah, kemudian untuk penghitungan labanya, produk A ini dijual dengan harga 16,5 rupiah per kilogram dan produk B dengan harga jual 14,5 per kilogram. Untuk penghitungan labanya, hasil penjualan dari produk A ini jumlah satuan produk 15.000 kilogram dikalikan dengan harga jualnya 16,5 hasilnya 247.500 kemudian dikurangi dengan hasil pokok penjualannya sebesar 225.000 sehingga ketemu hasilnya 22.500 dan ini termasuk produk A ini untung ya. Nah, untuk produk B hasil penjualannya 10.000 dikalikan dengan 14,5 hasilnya 145.000 dikurangi dengan hasil pokok penjualannya 150.000 dan ternyata HPP-nya ini lebih besar daripada hasil penjualannya. Alhasil produksi dari produk B ini rugi sebesar 5.000 rupiah. Kemudian dijumlahkan hasil penjualannya ini sebesar 392.500 dan HPP-nya 375.000 dikurangi sehingga produk ini sehingga perusahaan masih untung sebesar 17.500. Nah, dari sini kita sebagai manajemen itu tidak bisa langsung mengambil keputusan untuk memutuskan tidak memproduksi produk B karena hasil dari produksinya itu ternyata rugi sebesar 5.000 rupiah. Karena apabila produk B diputus untuk tidak melanjutkan produksinya, maka perusahaan ini hanya akan memproduksi produk A sebesar 247.500 yang itu akan menyebabkan kerugian lebih besar lagi yang nantinya akan dikurangi dengan total dari harga pokok penjualannya sebesar 375.000 rupiah. Nah, seharusnya manajemen harus melihat kontribusi dari produk B ini yang memberikan kontribusi sebesar 145.000 rupiah kepada laba perusahaan, yang mana hasilnya menjadi 392.500 yang membuat perusahaan laba sebesar 17.500. Nah, apa sih yang akan terjadi apabila produk B ini ingin diolah lagi menjadi produk C dengan tambahan biaya produksi sebesar 3 per kilogram dan harga jualnya 17,75 rupiah? Apakah perusahaan akan untung atau rugi dengan mengolah produk B lebih lanjut menjadi produk C? Nah, bisa kita lihat dari sini, produk B itu biaya produksinya 15 rupiah per kilogram dan harga jualnya 14,5 kilogram. Sedangkan produk C itu ada biaya tambahan 3 kilogram dan harga jualnya 17,75 kilogram. Untuk mengetahui untung atau rugi perlu diperhatikan dua hal. Yang pertama, dapat pendapatan tambahan berapa, yang kedua keluar keluar biaya tambahan berapa. Penghitungannya yaitu kita menghitung pendapatan tambahan terlebih dahulu, yaitu harga jual produk C dikurangi dengan harga jual produk B. Hasilnya 17,75 dikurangi dengan 14,50 hasilnya 3,25 rupiah untuk pendapatan tambahannya. Dan biaya tambahan untuk memproduksi produk C itu sebesar 3 rupiah. Hasilnya pendapatan tambahan dikurangi dengan biaya tambahan yaitu 3,25 rupiah dikurangi dengan 3 rupiah yang mana kita mendapatkan keuntungan sebesar 0,25 rupiah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait akuntansi produk sampingan. Nah, akuntansi produk sampingan ini fokus utamanya adalah bagaimana cara memperlakukan uang hasil penjualan kita dalam pencatatan akuntansi itu sendiri. Nah, untuk produk sampingan ini kita menggunakan dua metode, yaitu metode tanpa harga pokok atau non-cost methods dan metode harga pokok atau cost methods. Untuk metode tanpa harga pokok ini memiliki karakteristik tidak menghitung biaya produksi untuk produk sampingan dan pendapatan dari produk sampingan itu dianggap sebagai pendapatan tambahan serta pengurang biaya produksi produk utama. Dan untuk cost methods itu sendiri atau metode harga pokok memiliki karakteristik
sebagian dari biaya bersama itu dialokasikan ke produk sampingan, maka produk sampingan punya harga pokok atau biaya dan kemudian dicatat dalam persediaan. Boleh di next. Baik, sekarang kita membahas terkait metode tanpa harga pokok atau non-cost methods. Di sini ada beberapa metode perlakuan terhadap pendapatan penjualan produk sampingan. Terbagi menjadi empat. Yang pertama, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Yang kedua, diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Yang ketiga diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan dan yang terakhir diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi. Boleh di next. Baik, sekarang kita membahas terkait pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha atau yang sering dikenal sebagai other income. Dalam metode ini, pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk sampingan dikurangi dengan penjualan returnnya yang dicatat dalam rekening pendapatan penjualan produk sampingan. Dan pada akhir periode akuntansi ditutup dengan rekening laba rugi. Nah, rekening pendapatan penjualan produk sampingan ini dicantumkan dalam laporan laba rugi dalam kelompok other income atau penghasilan di luar usaha. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini yang pertama kita mencatat pendapatan penjualan produk utama sebesar Rp100.000. Yang mana Rp100.000 ini dapat dari 25.000 unit dikalikan dengan harga jual Rp4. Kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan, yang mana harga pokok penjualan di sini mengandung biaya produksi bersama sebesar 60.000 yang didapat dari 30.000 unit dikalikan dengan harga jual Rp2. Kemudian dikurangi dengan harga pokok persediaan akhir Rp10.000 yang mana didapat dari 5.000 unit dikalikan dengan harga jual Rp2 yakni 50.000. 100.000 dikurangi dengan 50.000 hasilnya Rp50.000 ditetapkan sebagai laba bruto. Kemudian laba bruto dikurangi dengan biaya usaha. Biaya usaha di sini mencakup biaya pemasaran sebesar 20.000 dan biaya administrasi dan umum 10.000, maka 50.000 atau laba bruto dikurangi dengan 30.000 atau biaya usaha, hasilnya 20.000 ditetapkan sebagai laba bersih usaha. Kemudian laba bersih usaha itu dikurangi dari penghasilan di luar usaha. Penghasilan di luar usaha di sini mencakup pendapatan penjualan produk sampingan sebesar 4.000. Kemudian 20.000 dikurangi dengan 4.000, maka untuk hasilnya sendiri itu didapat dari laba bersih usaha 20.000 dikurangi dengan pendapatan penjualan produk sampingan 4.000 ditambahkan menjadi laba bersih sebelum PPh yakni Rp24.000. Boleh di next. Baik, untuk metode yang kita bahas tadi itu cocok digunakan dalam perusahaan yang memiliki beberapa karakteristik berikut. Yang pertama, nilai produk sampingannya itu kecil atau sulit untuk dihitung. Yang kedua, biaya menghitungnya itu lebih besar dari manfaat yang didapat. Dan yang ketiga, produk utama dan produk sampingannya itu sulit untuk dipisahkan. Dan apabila dihitung, itu tidak berpengaruh besar ke perhitungan produk utamanya sendiri. Kemudian untuk kekurangan dari metode yang kita bahas tadi, yang pertama, masalah penilaian persediaan. Jika ada sisa produk sampingan di akhir periode, itu biasanya nggak akan dinilai. Sehingga harga pokok produk utama itu jadi terlihat lebih besar karena nggak real. Yang kedua, pendapatan dan biaya tidak tepat waktu. Produk sampingan tidak langsung dicatat saat dibuat, melainkan saat dijual. Namun kalau misalnya beda periode, itu bisa bikin laporan laba rugi kita itu nggak akurat. Yang ketiga, kurangnya pengawasan. Nah, karena di awal sudah nggak dicatat, maka produk sampingan itu rawan hilang atau rawan untuk digelapkan. Yang keempat, laporan keuangan jadi kurang jelas. Nah, jika hasil penjualan produk sampingan kita dianggap sebagai penghasilan dari luar usaha, nah ini bisa membingungkan pembaca laporan keuangan itu sendiri. Boleh di next. Selanjutnya kita membahas pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Simpelnya adalah produk sampingan dianggap ikut menambah pendapatan total perusahaan. Misalnya, produk utama dijual Rp100.000, sedangkan produk sampingan bernilai Rp4.000. Maka total pendapatan yang kita dapat adalah
Rp104.000. Yang kedua, diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Simpelnya, produk sampingan dianggap membantu mengurangi biaya produk utama. Misalnya, HPP produk utama kita Rp50.000. Dikurangi dengan Rp4.000 dari produk sampingan, maka HPP kita yang sebenarnya adalah Rp46.000. Kemudian diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi. Simpelnya, produk sampingan tadi dianggap mengurangi biaya produksi per unit. Misalnya, biaya produksi Rp60.000 dikurangi dengan 4.000 dari produk sampingan, maka hasilnya Rp56.000. Boleh di next. Baik, sekarang kita akan membahas lebih dalam terkait pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi. Di sini kami melampirkan sebuah contoh, teman-teman bisa baca pendapatan penjualan produk sampingan sebesar Rp4.000 dikurangkan dari total biaya produksi sebesar Rp60.000, sehingga biaya produksi turun menjadi Rp56.000. Nah, hal ini menyebabkan biaya produksi persatuan turun menjadi Rp1,87, yang mana Rp1,87 ini didapat dari Rp56.000 dibagi dengan Rp30.000. Sehingga harga pokok persediaan ini menyebabkan biaya produksi persatuan itu turun menjadi Rp1,87. Nah, Rp1,87 itu didapat dari Rp56.000 dibagi dengan Rp30.000. Sehingga harga pokok persediaan produk akhir itu turun menjadi Rp9.350. Nah, untuk perhitungan laba ruginya ada di bawah. Yang pertama kita mencatat pendapatan penjualan produk utama sebesar Rp100.000. Rp100.000 itu didapat dari mana? Dari 25.000 unit dikalikan dengan harga jual Rp4. Kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan yang mengandung biaya produksi bersama sebesar Rp60.000 didapat dari 30.000 unit dikalikan dengan harga jual Rp2. Kemudian dikurangi hasil penjualan produk sampingan sebesar 4.000. Kemudian hasil dari 60.000 dikurangi dengan 4.000 sebesar Rp56.000 ditetapkan sebagai biaya produksi bersih produk utama. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir produk utama sebesar 9.350 didapat dari mana? Dari 5.000 dikalikan dengan 1,87. Maka hasilnya 46.650. Kemudian 100.000 atau pendapatan penjualan produk utama dikurangi dengan 46.650, maka hasilnya adalah 53.350 ditetapkan sebagai laba bruto. Kemudian laba bruto dikurangi dengan biaya usaha. Biaya usaha di sini ada biaya pemasaran sebesar 20.000 dan biaya administrasi dan umum sebesar 10.000, yakni 30.000. Kemudian 53.350 dikurangi dengan 30.000, maka hasilnya 23.350 ditetapkan sebagai laba bersih usaha. Boleh di next. Oke, kita masuk ke contoh dari metode yang tadi. Di sini dimisalkan biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran yang berhubungan dengan produk sampingan itu ditaksir sebesar Rp500. Dan apabila pendapatan penjualan bersih produk sampingan ini Oke, kita masuk ke contoh soal. Dimisalkan biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran yang berhubungan dengan produk sampingan yang di atas tadi itu ditaksir sebesar Rp500. Dan apabila pendapatan penjualan bersih produk sampingan ini dikurangkan dari total biaya produksi tadi, maka laporan laba ruginya ada di bawah.
Yang pertama, pendapatan penjualan produk utama, tentunya kita mencatat sales dulu sebesar 100.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan, yang mana di sini ada biaya produksi bersama sebesar 60.000. Namun sebelum itu kita menghitung lagi hasil penjualan produk sampingannya sebesar 4.000. Kemudian biaya pemasaran, administrasi dan umum taksirannya 500 rupiah itu dikurangi hasilnya 3.500. Kemudian 60.000 dikurangi dengan 3.500 maka hasilnya 56.500 ditetapkan sebagai biaya produksi bersih produk utama. Kemudian 56.500 tadi itu dikurangi harga pokok persediaan akhir produk utama sebesar 9.400 dapatnya dari 5.000 dikalikan dengan 1,88. Nah, 1,88 ini didapat dari keterangan sebelumnya 1,87 namun kita genapkan di sini menjadi 8. 56.500 dikurangi dengan 9.400 maka ketemu hasilnya 47.100. Kemudian 100.000 dikurangi dengan 47.100 maka hasilnya adalah 52.000 ditetapkan sebagai laba bruto. Kemudian laba bruto dikurangi dengan biaya-biaya usaha. Di sini ada biaya administrasi dan umum 29.500. Nah, 29.500 itu dapatnya dari mana? Sebelumnya biaya administrasi dan umum itu adalah 30.000. Kemudian karena ditaksir sebesar 500, maka 30.000 dikurangi dengan 500, hasilnya 29.500. Maka dari itu 52.000 dikurang dengan 29.500 hasilnya 23.400 ditetapkan sebagai laba bersih usaha. Boleh di next. Baik, selanjutnya kita membahas metode nilai pasar atau reversal cost method. Metode perlakuan produk sampingan ini tuh pada dasarnya sama dengan metode yang telah kita bahas sebelumnya. Namun ada sedikit perbedaan di antara keduanya, yaitu kalau pada metode yang tadi kita bahas itu dikurangkan dari total biaya produksi. Yang mana yang dikurangkan itu adalah pendapatan penjualan sesungguhnya produk sampingan. Sedangkan pada metode nilai pasar ini yang dikurangkan adalah taksiran nilai pasar produk sampingan. Jadi metode ini cuma mencoba menaksir biaya produk sampingan dengan titik tolak dari nilai pasarnya itu sendiri. Di sini untuk pencatatannya kita mencatat dulu nilai pasar produk sampingan, kemudian dikurangi dengan taksiran-taksiran, yakni taksiran biaya pemasaran produk sampingan, taksiran biaya administrasi dan umum produk sampingan, taksiran biaya pengolahan setelah saat terpisah, dan taksiran laba bruto. Kemudian hasilnya itu dikurangi dengan nilai pasar produk sampingan, maka hasilnya adalah taksiran biaya produk sampingan pada saat terpisah. Boleh di next. Baik, untuk contohnya di sini biaya bersama yang dikeluarkan untuk memproduksi adalah 40.000 kilogram produk utama dan 5.000 kilogram produk sampingan yang mana berjumlah 6.400.000 rupiah. Setelah terpisah dari produk sampingan, produk utama dapat laku dijual tanpa harus mengalami pengolahan lebih lanjut. Nilai pasar produk sampingan 80 rupiah per kilogram. Biaya pemasaran produk sampingan ditaksir 5% dari harga jual dan laba bruto ditaksir 15% dari harga jualnya. Biaya-biaya pengolahan produk sampingan yang dikeluarkan setelah produk sampingan terpisah dari produk utama diperkirakan berjumlah 70.000 rupiah. Nah, untuk perhitungannya itu ada di gambar sebelahnya. Di sini kita membagi menjadi produk utama dan produk sampingan terlebih dahulu, kemudian mencatat biaya bersama pada kolom produk utama sebesar 6.400.000 rupiah didapat dari keterangan sebelumnya. Kemudian kita mencatat taksiran pendapatan penjualan produk sampingan sebesar 400.000 rupiah didapat dari 500 kilogram dikali dengan 80 rupiah. Kemudian dikurangi dengan taksiran laba bruto 15% dikali dengan 400.000 rupiah pada produk sampingan tadi dapat ketemunya 60.000 rupiah. Kemudian taksiran biaya pemasaran atau 5% dikali dengan hasil penjualan yaitu 20.000 rupiah. Kemudian biaya pengolahan produk sampingan setelah saat terpisah
dengan nominal Rp70.000 didapat dari keterangan soal sebelumnya. Maka hasilnya Rp150.000 itu dikurangi dengan taksiran pendapatan penjualan produk sampingan yaitu 400.000 dikurang dengan 150.000 maka hasilnya 250.000 itu ditetapkan sebagai taksiran biaya produk pada saat terpisah. Kemudian kita mencatat taksiran biaya tambahan setelah produk sampingan terpisah dari produk utama sebesar Rp70.000 itu ditambahkan ditambahkan dengan taksiran biaya produk pada saat terpisah, yaitu Rp250.000 ditambahkan dengan Rp70.000, maka hasilnya Rp320.000 itu ditetapkan sebagai harga pokok produk sampingan. Kemudian nilai produk sampingan yang harus dikurangkan itu dari biaya bersama tadinya, itu kita mencatat sebesar Rp250.000 dapatnya dari taksiran biaya produk sampingan pada saat terpisah di atas. Kemudian biaya bersama sebesar Rp6.400.000 dikurangi dengan taksiran biaya produk sampingan pada saat terpisah sebesar Rp250.000. Hasilnya adalah Rp6.150.000 ditetapkan sebagai harga pokok produk utama. Kemudian kita mencatat harga pokok produk utama dan produk sampingan per unitnya dengan mencatat Rp6.150.000 yaitu harga pokok produk utama tadi itu dibagi dengan 40.000 kilogram yakni produksi produk utama tadi. Maka ketemu hasilnya Rp153,75 per kilogram. Kemudian untuk mencatat harga pokok produk sampingan per unitnya itu kita ngambil Rp320.000 didapat dari harga pokok produk sampingan yang di atas kemudian dibagikan dengan 5.000 kilogram dari produksi produk sampingan yang ada di keterangan soal, maka ketemu hasilnya Rp64 per kilogram. Boleh di next. Baik, selanjutnya kita membahas metode kedua yaitu metode harga pokok atau cost methods. Yang mana di sini hanya memakai satu metode saja, yakni metode biaya pengganti atau replacement cost method. Metode ini digunakan kalau perusahaan itu punya produk sampingan dari proses produksi dan produk sampingan itu akan dipakai lagi di dalam pabrik. Misalnya jadi bahan baku atau bahkan bahan penolong gitu. Dalam metode ini, harga pokok produk sampingan itu dihitung berdasarkan harga pasar saat ini. Atau dengan kata lain, biaya yang dibutuhkan kalau perusahaan harus membeli barang itu dari luar atau biaya pengganti. Nah, nilai tersebut kemudian dicatat sebagai pengurang biaya produksi produk utama, caranya dengan mengurangi akun BDP B3. Nah, akibatnya biaya produksi produk utama itu jadi lebih rendah sehingga harga pokok per unit produk utama juga lebih murah. Boleh di next. Baik, untuk contohnya di sini diketahui data berikut jumlah biaya produksi untuk 18.000 kilogram produk utama sebesar Rp27.000. Kemudian pendapatan penjualan produk utama sebesar Rp45.000 didapat dari 15.000 dikali dengan Rp3. Kemudian, kemudian ada biaya pengganti produk sampingan yang digunakan dalam pengolahan produk utama sebesar Rp1.800. Kemudian ada biaya pemasaran dan administrasi dan umum sebesar Rp4.000. Kemudian ada persediaan akhir produk utama sebesar 3.000 kilogram. Nah, untuk laporan laba ruginya ada di bawah. Yang pertama kita mencatat sales terlebih dahulu atau pendapatan penjualan produk utama sebesar Rp45.000. Kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan yakni biaya produksi sebesar Rp27.000 didapat dari 18.000 dikali dengan 1,50 rupiah. Kemudian 27.000 dikurangi dengan biaya pengganti produk sampingan sebesar 1.800. Hasilnya 25.200 dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 4.200 didapat dari 3.000 kilogram dikali dengan 1,40 rupiah. Kemudian hasilnya Rp21.000 itu pendapatan penjualan produk utama yang 45.000 tadi dikurangi dengan 21.000 maka hasilnya Rp24.000.
Nah, Rp24.000 tadi ditetapkan sebagai laba bruto. Kemudian, laba bruto dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi dan umum sebesar 4.000, maka hasilnya adalah 20.000 ditetapkan sebagai laba bersih sebelum PPh. Oke, boleh di next. Oke, segitu dulu penjelasan dari kami tentang tentang produk bersama dan produk sampingan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.